Halo semuanya, pernah nggak sih kalian dibilang pelit padahal sebenarnya cuma lagi berusaha untuk hidup hemat? Atau malah kalian sendiri masih bingung nih, apa bedanya hemat sama pelit? Meskipun kelihatannya mirip, dua hal ini beda banget sebenarnya. Nah, kali ini kita bakal bahas perbedaan antara hidup hemat alias frugal living dan pelit. Karena ternyata salah langkah bisa bikin keuangan kalian nggak berkembang. Oke, simak sampai habis supaya kalian bisa lebih bijak dalam ngatur duit ya. Yang pertama yaitu pada aspek tujuan penghematan. Dalam konteks ini, hemat itu adalah soal bijak dalam menggunakan uang. Jadi fokusnya bukan cuma ngirit, tapi lebih ke gimana caranya uang yang kita punya itu bisa digunakan seefisien mungkin tanpa membuat hidup kita jadi nggak nyaman. Kayak misalnya kalau ada promo diskon di tempat makan favorit kalian bakal lebih milih makanan yang enak tapi tetap hemat. Jadi hemat itu soal memilih apa yang benar-benar kita butuhkan dan bikin kita happy. Sementara kalau pelit, prinsipnya cuma satu, jangan sampai keluar uang, titik. Orang-orang yang pelit itu nggak peduli kalau harus mengorbankan kenyamanan, kualitas, atau bahkan hubungannya sama orang lain, asal dompet mereka tetap aman. Jadi contoh perbedaannya kayak gini, kalian beli baju baru pas ada diskon akhir tahun, tapi tetap pilih yang bahan dan modelnya bagus, supaya bisa dipakai untuk waktu yang lama. Tapi kalau kalian pelit, kalian nggak mau beli baju baru sama sekali. Bahkan walaupun baju kalian itu udah kusut dan robek karena sayang uangnya. Terus perbedaan yang kedua yaitu kualitas prioritas. Dalam hal ini, orang-orang yang hemat itu tetap memikirkan kualitas barang atau jasa yang dibeli. Jadi meskipun mencari harga yang lebih murah, barang yang dipilih tetap harus punya standar. Jadi hemat itu lebih ke smart spending alias belanja dengan cerdas. Contoh, dengan beli gadget yang fiturnya lengkap dan awet, meskipun harus hunting harga promo. Sementara kalau orang pelit, itu bakal cenderung asal pilih yang paling murah tanpa peduli sama kualitasnya seperti apa. Hasilnya, bisa jadi malah jadi lebih cepat boros karena barangnya cepat rusak atau nggak sesuai kebutuhan. Contoh perbedaannya, misalkan orang yang hemat itu beli laptop second yang masih bagus dan bergaransi karena butuh buat kerja. Harganya lebih murah dibanding yang baru tapi tetap awet. Sementara kalau orang yang pelit, beli laptop termurah tanpa ngecek spesifikasi. Ternyata nggak bisa dipakai buat aplikasi kerjaan. Akhirnya rugi karena harus beli lagi. Terus perbedaan yang ketiga yaitu cara menghargai orang lain. Orang hemat itu nggak pelit berbagi, apalagi buat teman-teman dan keluarga. Orang yang hemat itu tahu kapan harus mengeluarkan uang untuk hal-hal yang berharga, seperti misalnya mentraktir teman atau patungan buat acara bareng. Jadi bagi orang hemat, uang adalah alat, bukan penghalang untuk hubungan sosial. Sedangkan kalau orang yang pelit itu bakal berusaha untuk mencari segala alasan supaya nggak ngeluarin uang, bahkan untuk hal kecil kayak traktiran doang. Biasanya sikap yang kayak gini nih yang bikin orang lain ngerasa nggak dihargai atau kurang dihormati. Jadi kalau misalkan nih kalian hemat, kalau kalian nongkrong sama temen, kalian bakal tetap bayar jatah makanan kalian sendiri atau sesekali ikut neraktir. Nggak harus yang mahal, yang penting ada niat baik dari diri kalian. Sementara kalau kalian pelit, kalian nongkrong bareng sama teman-teman, tapi pura-pura nggak bawa dompet atau selalu ngeles waktu diminta patungan, meskipun makanannya habis dimakan bareng-bareng. Next, perbedaan yang keempat, pengeluaran yang masih bijak. Orang yang hemat itu paham kapan harus mengeluarkan uang untuk sesuatu yang penting dan sesekali ngasih diri sendiri penghargaan atas kerja keras, alias self-reward namanya. Jadi bagi orang hemat itu mengatur uang adalah tentang prioritas. Asal itu udah direncanakan, membeli sesuatu yang bikin bahagia itu sah buat orang-orang yang hemat. Beda sama orang yang pelit. Orang-orang yang kayak gini nih bakal menghindari pengeluaran untuk hal yang sebenarnya dibutuhkan ataupun bermanfaat. Alasannya biasanya takut tabungannya atau uangnya berkurang. Jadi ujung-ujungnya orang-orang yang pelit bakal lebih sering merasa serba kekurangan meskipun sebenarnya punya cukup uang. Contoh realnya kayak gini. Misalnya kalau kalian hemat setelah kalian dapat bonus kerja, kalian traktir diri sendiri makanan enak di mungkin tempat makanan favorit kalian, karena ini udah jadi bagian dari rencana keuangan kalian. Sedangkan kalau kalian pelit, meskipun kalian dapat bonus besar, kalian tetap makan nasi sama telur aja setiap hari karena nggak rela uang kalian kepake. Meskipun sebenarnya kalian nggak lagi hemat untuk tujuan tertentu. Next, perbedaan yang kelima, pengaruh pada kesehatan mental dan sosial. Dalam konteks ini, hidup hemat itu adalah soal keseimbangan. Kalian tahu kapan harus berhemat dan kapan perlu menikmati hasil kerja keras. Hidup kalian jadi lebih santai karena kalian gak selalu tertekan soal keuangan. Dan selain itu,
kalian juga tetap menjaga hubungan baik dengan orang-orang sekitar karena nggak segan untuk berbagi ataupun ikut patungan untuk hal-hal yang penting. Sementara, kalau kalian pelit, kalian sering merasa gelisah atau tertekan sendiri karena takut uang kalian bakal habis. Dan di sisi lain, orang-orang di sekitar kalian juga bisa ngerasa nggak nyaman, bahkan bisa menjauh karena sikap kalian yang terlalu kikir. Contoh, misalnya, kalau kalian hemat, kalian itu tetap nongkrong bareng teman misalnya sebulan sekali, karena tahu hubungan pertemanan itu penting. Terus kalian batasi pengeluaran lain supaya bisa ikut tanpa ngerasa bersalah. Tapi kalau kalian pelit, kalian nggak pernah ikut nongkrong atau malah sering menghindar saat diminta patungan, meskipun sebenarnya kalian punya uang lebih. Dan akhirnya teman-teman kalian mulai menjaga jarak dari kalian. Next, perbedaan yang keenam, penerapan jangka panjang. Kalau bagi orang-orang yang hemat, hidup hemat itu adalah cara berpikir jangka panjang. Jadi pikirannya tuh berhemat sekarang untuk menabung atau berinvestasi demi tujuan yang lebih besar di kemudian hari, seperti misalnya beli rumah atau buat dana pensiun. Ini gaya hidup yang terencana, bukan hanya soal ngirit sesaat. Sementara kalau orang-orang yang pelit, itu biasanya nggak punya rencana keuangan yang jelas. Orang-orang yang kayak gini cuman fokus pada hemat saat ini, tanpa benar-benar memikirkan apakah langkah itu bakal membantu tujuan finansial di masa depan. Sebagai contoh nih, misalnya kalau kalian hemat, kalian itu mengurangi nongkrong setiap minggu supaya bisa menyisihkan uang untuk investasi reksadana yang bakal berguna di masa depan kalian. Sementara kalau kalian pelit, kalian memutuskan untuk nggak beli alat kerja yang lebih bagus daripada yang kalian punya sekarang karena takut harganya mahal dan bakal ngabisin duit kalian. Meskipun sebenarnya alat yang baru itu bisa meningkatkan produktivitas dan penghasilan kalian di masa depan. Jadi alat kerja itu adalah investasi. Lanjut, perbedaan yang ketujuh, sikap terhadap kebahagiaan pribadi. Orang-orang yang hemat itu tetap memprioritaskan kebahagiaan. Jadi mereka nggak ragu untuk mengeluarkan uang buat pengalaman yang berharga, misalnya liburan atau kegiatan yang menyenangkan, asalkan udah ada alokasi anggarannya, udah direncanakan. Jadi bagi mereka, kebahagiaan adalah investasi juga. Sementara kalau buat orang yang pelit, mereka lebih memilih menahan pengeluaran untuk hal-hal yang bisa memberi kebahagiaan, meskipun itu penting untuk keseimbangan hidupnya. Jadi mereka menganggap semua itu cuma pemborosan. Contoh, misalnya, kalau kalian hemat, kalian tetap ambil liburan yang simple, sederhana, misalnya ke pantai, bareng teman-teman, karena kalian sudah menabung khusus untuk itu, dan tahu bahwa refreshing itu penting untuk kesehatan kalian, kesehatan mental. Tapi kalau kalian pelit, kalian menolak ajakan liburan bareng teman-teman, karena nggak mau ngeluarin duit sama sekali, meskipun udah ada budget khusus, dan sebenarnya kalian butuh waktu untuk rehat sejenak. Next, perbedaan yang ke-8 di dalam hal kemampuan beradaptasi dengan kebutuhan. Jadi, kalau dalam konteks ini, orang hemat itu fleksibel. Kalau ada kebutuhan mendadak kayak misalnya biaya kesehatan atau pendidikan, orang-orang yang hemat itu nggak segan untuk mengeluarkan uang. Prinsipnya, pengeluaran tambahan itu boleh, asalkan memang penting dan bermanfaat untuk jangka panjang. Jadi, hidup hemat itu artinya tetap punya prioritas yang menyesuaikan situasi, bukan cuman irit terus. Sementara, kalau buat orang pelit itu biasanya kaku banget. Meskipun ada kebutuhan mendesak sekalipun, mereka tetap nggak mau ngeluarin duit. Jadi, buat mereka lebih baik cari cara lain meskipun risikonya malah bikin kondisi semakin buruk. Contoh, misalkan kalau kalian hemat, kalian bakal langsung ke dokter dan bayar biaya pengobatan di saat kalian sakit karena tahu kesehatan itu adalah prioritas. Dan kalian juga sadar bahwa sakit kalau nggak diobatin, bisa jadi biayanya bakal lebih mahal di kemudian hari. Tapi kalau kalian pelit, kalian lebih milih untuk beli obat warung yang seadanya. Meskipun nggak yakin itu bakal cocok atau ampuh, karena kalian nggak mau keluar uang untuk konsultasi ke dokter. Tapi padahal di sisi lain itu berisiko bikin sakit kalian makin parah dan biaya pengobatan jadi jauh lebih besar. Next, perbedaan yang ke-9 dalam hal fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Nah, kalau untuk orang-orang yang hemat, mereka itu bisa memilih mana pengeluaran yang nggak perlu dan mana yang mendukung produktivitas ataupun kenyamanan. Jadi, orang yang hemat ini nggak ragu untuk mengeluarkan uang buat hal-hal yang memberi nilai tambah. Misalnya beli laptop yang bagus buat kerja, atau ikutan kursus untuk meningkatkan skill, karena fokus mereka adalah efisiensi, bukan hanya mengurangi pengeluaran. Sementara untuk orang-orang yang pelit, prinsipnya cuma satu,
mengurangi pengeluaran sebanyak mungkin apapun dampaknya. Jadi akibatnya orang-orang yang pelit tuh sering mengorbankan kenyamanan ataupun kesempatan yang sebenarnya bisa memberikan manfaat besar buat mereka. Contoh, kalau misalkan kalian itu termasuk orang yang hemat, kalian bakal beli kursi kerja ergonomis yang nyaman meskipun agak mahal. Karena kalian WFO atau kerja dari rumah setiap hari. Kursi itu bikin kalian lebih produktif dan gak gampang pegal. Tapi kalau kalian itu pelit, kalian bakal tetap pakai kursi lama yang keras dan gak nyaman karena gak mau ngeluarin duit. Akibatnya, kalian jadi sering sakit punggung dan kerja jadi gak fokus. Next, perbedaan yang ke-10, pandangan orang lain. Hidup hemat itu biasanya kan dilihat sebagai sesuatu yang positif ya. Dan orang yang hemat pun sering dianggap punya kebiasaan yang patut untuk dicontoh. Karena mereka pintar mengatur keuangan tanpa mengorbankan kualitas hidup ataupun hubungan sosialnya. Bahkan teman atau keluarga dari orang-orang yang hemat kebanyakan bakal terinspirasi untuk ikut belajar cara mengelola uang. Nah, beda bagi orang-orang yang pelit. Karena pelit itu cenderung punya kesan negatif. Orang-orang yang ada di sekitar seseorang yang pelit itu biasanya sering ngerasa nggak dihargai ataupun diremehkan. Apalagi kalau sifat pelit si orang yang pelit ini emang kelihatan jelas di momen-momen penting, kayak misalnya pas patungan atau traktiran. Akibatnya, si orang yang pelit ini bisa dijauhi karena sikapnya terlalu kikir. Contoh, misalnya kalau kalian itu orang yang hemat, kalian membiasakan diri untuk membawa bekal makan siang ke kantor untuk hemat pengeluaran. Nah, teman-teman yang lihat kalian jadi ikutan termotivasi untuk mengurangi jajan di luar. Sementara, kalau kalian pelit, di saat makan bareng di restoran, kalian pura-pura sibuk ketika teman-teman kalian mulai patungan, padahal makanannya udah kalian nikmati. Dan akibatnya, teman-teman kalian merasa nggak dihargai, dan jadi males ngajak kalian lagi. Lanjut, perbedaan yang ke-11, pembelian untuk jangka panjang. Kalau orang hemat itu biasanya lebih memikirkan jangka panjang saat membeli barang. Mereka ini adalah orang-orang yang gak keberatan untuk ngeluarin uang lebih banyak buat produk yang berkualitas dan tahan lama. Karena barang itu bisa jadi investasi untuk jangka panjang. Jadi prinsipnya mahal di awal itu gak apa-apa, gak masalah, yang penting awet dan efisien ke depannya. Sementara kalau buat orang yang pelit, biasanya fokusnya cuman di harga murah tanpa peduli sama kualitas. Alhasil, orang-orang yang kayak gini sering beli barang yang gampang rusak dan akhirnya harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk beli lagi. Contoh, misalnya, kalau kalian itu hemat, kalian beli sepatu yang harganya agak mahal tapi bahannya kuat dan bisa tahan bertahun-tahun. Ini jadi bikin kalian lebih hemat karena nggak perlu beli sepatu baru setiap tahun. Sementara, kalau kalian pelit, kalian bakal beli sepatu termurah tanpa ngecek kualitasnya. Baru dipakai beberapa bulan, soalnya udah lepas, dan kalian terpaksa harus beli lagi. Malah jadi lebih boros. Nah, berdasarkan perbedaan antara hemat dan pelit tadi, kalian lebih condong ke sifat yang mana nih? Semoga pada hemat semua ya. Tapi kalau enggak, aku punya beberapa tips nih yang bisa kalian terapin supaya bisa mengubah mindset dari pelit jadi hemat. Yang pertama yaitu ubah fokus kalian dari hanya mempertahankan uang ke mengatur dengan bijak. Kalau kalian selama ini selalu berusaha untuk nggak ngeluarin uang sama sekali dan tanpa mikirin apa itu benar-benar perlu, coba lebih pintar untuk ngatur uang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas hidup kalian. Mulai dari dengan bikin budget bulanan, bedain mana yang memang penting banget kayak makan, transportasi, atau bayar kos-kosan misalnya, sama yang cuman keinginan, kayak nongkrong atau beli barang-barang yang lagi trending. Setelah itu, prioritaskan pengeluaran yang mendukung masa depan kalian, misalnya buat belajar skill baru, atau investasi, atau cek kesehatan rutin. Tips yang kedua, pilih pengalaman daripada barang yang murah. Misalnya kalau selama ini kalian tuh apa-apa harus yang paling murah, meskipun kualitasnya jelek dan bikin kalian ribet di kemudian hari, mulailah untuk memilih barang dan pengalaman yang memberikan manfaat maksimal buat kalian, meskipun harganya sedikit lebih mahal. Misalnya, daripada beli sepatu yang murah tapi cepat rusak, mending beli yang agak mahal dikit tapi tahan lama. Atau pilih pengalaman, kayak misalnya traveling yang low budget bareng teman-teman, yang bikin kalian happy sekaligus punya kenangan yang seru, daripada beli barang-barang yang sebentar aja udah bikin kalian bosan. Selain itu, tips yang ketiga, pelajari konsep value for money. Kalau selama ini kalian selalu mengorbankan kenyamanan dan kesehatan diri kalian sendiri, mulailah untuk cerdas dalam membayar sesuatu dengan mempertimbangkan manfaat yang bakal kalian dapetin.
Contoh misalnya mending kalian masak makanan yang sehat di rumah, hemat tapi tetap sehat, daripada sering beli makanan murah di luar yang gak jelas kebersihannya dan bahan-bahannya. Dan bisa bikin kalian sakit di kemudian hari. Lalu tips yang keempat, pikirkan manfaat jangka panjang. Daripada kalian hanya fokus untuk penghematan sekarang, ubah mindset kalian untuk berani mengeluarkan uang kalau itu memang penting untuk masa depan kalian. Kayak misalnya, jangan ragu untuk bayar asuransi kesehatan atau servis kendaraan secara rutin, karena itu bisa menghindarkan kalian dari pengeluaran besar yang nggak terduga nantinya. Atau juga bisa dalam bentuk investasi skill baru. Biayanya mungkin kerasa berat sekarang, tapi efeknya bisa bikin kalian jadi punya karir yang lebih stabil atau punya pemasukan tambahan misalnya. Lalu tips yang kelima, jangan pelit investasi buat edukasi diri. Kalau kalian selama ini nggak mau ngeluarin uang buat kursus, buat pelatihan, atau buat baca buku, karena merasa itu nggak langsung menghasilkan apapun buat kalian, buang jauh-jauh pikiran itu dan anggap bahwa biaya untuk belajar itu adalah investasi yang bakal balik dalam bentuk penghasilan lebih besar atau kualitas hidup yang lebih baik buat kalian. Contoh, misalnya kalau ada kursus online untuk meningkatkan skill kerja kalian, coba ambil aja meskipun itu berbayar, tapi ya diperhitungkan juga ya berapa harganya, sesuaikan dengan kemampuan kalian. Skill baru ini bisa bikin kalian mendapatkan peluang karir yang lebih oke, atau bahkan bikin usaha sendiri. Sama halnya dengan beli buku, ikutan seminar, atau ikut komunitas yang mendukung pengembangan diri kalian. Semua ini adalah investasi untuk masa depan kalian. Selain itu, tips yang keenam, terapkan prinsip lebih sedikit tapi berkualitas. Kalau saat ini kalian masih suka beli barang yang paling murah tanpa memikirkan manfaat atau daya tahannya, mending mulai sekarang pilih barang yang lebih sedikit mahal, tapi kualitasnya bagus dan tahan lama. Jadi contohnya kayak misalkan daripada kalian beli 5 kaos yang murah tapi gampang melar, bahannya nggak jelas, mending beli 2 kaos berkualitas yang awet dan nyaman dipakai. Hal ini juga berlaku buat gadget, buat furniture, atau buat barang-barang lain ya. Lebih baik punya sedikit tapi bisa kepake lama, daripada sering gonta-ganti karena gampang rusak, ya kan? Lalu, tips yang ketujuh, hindari kebiasaan menyimpan hal yang nggak penting. Kalau selama ini kalian suka banget nyimpan uang, tapi lupa untuk pakai uang itu untuk hal-hal yang benar-benar perlu, coba untuk simpan uang kalian buat tujuan yang jelas dan gunakan dengan alasan yang kuat. Jadi misalnya kayak kalau ada perbaikan rumah yang mendesak, jangan ditunda-tunda demi bisa menghemat. Karena itu bisa bikin pengeluaran kalian jadi malah lebih besar nantinya. Hemat itu artinya bijak, tahu kapan harus ngeluarin uang dan kapan harus menahan diri. Fokus pada hal yang memang penting dan bermanfaat buat kalian. Next, tips yang ke-8, bikin keputusan keuangan yang berbasis nilai. Jadi sebelum beli sesuatu, selalu pertimbangkan manfaat jangka panjangnya. Jadi sebelum mengambil keputusan tentang keuangan kalian, coba tanya dulu, apakah ini benar-benar perlu atau apa sih manfaatnya nanti? Jadi misalnya kalau kalian beli laptop, pilih yang speknya sesuai dengan kebutuhan kerja ataupun belajar kalian, bukan cuma karena harganya murah. Karena keputusan yang kayak gini bakal bikin uang yang udah kalian keluarin itu terasa lebih berarti. Dan tips yang berikutnya, tentukan prioritas hidup yang selaras dengan nilai hemat. Kalau kalian selama ini cuma nyimpan uang, tanpa tahu tujuannya buat apa, coba deh bikin target keuangan yang jelas. Jadi keuangan kalian itu lebih terarah. Jadi tulis apa tujuan finansial kalian, misalnya mau nabung untuk dana darurat, atau buat modal usaha, ataupun buat pensiun nanti. Dengan begitu, kalian bakal lebih paham mana pengeluaran yang penting dan mana yang bisa ditunda. Ini bikin uang kalian gak cuma numpuk aja, tapi juga bisa bekerja untuk masa depan kalian. Nah, itu dia beberapa tipsnya, dan udah jelas banget ya kalau hemat dan pelit itu beda jauh. Hidup hemat itu fokusnya ke pengelolaan uang yang bijak, sementara pelit itu biasanya cuma fokus ke nggak mau ngeluarin uang, tapi justru malah bisa merugikan baik secara finansial maupun sosial. Oke, segitu dulu video kali ini, semoga bermanfaat, dan terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini, dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.